Pemirsa yang saya kasih dimanapun saat ini sedang berada umat Kristiani, pada kesempatan ini di Minggu Sengsara pertama penyeragaman pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan yang baik ini ada dua perikop. Karena itu silakan persiapkan bagian firman Tuhan dalam kitab Keluaran pasal 34 ayat 29 sampai ayat 35 dan Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 36. Mari terlebih dahulu saja kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada Minggu Sengsara pertama ini kami bersama-sama akan memahami kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami supaya dengan kebenaran firman Tuhan ini kami akan senantiasa mengisi dan diisi bejana hidup dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu Roh Kudus akan selalu menerangi hati dan pikiran kami supaya firman Tuhan boleh kami mengerti dan kami boleh aplikasikan di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mari kita arahkan perhatian kita pada bagian firman Tuhan. Perikop yang pertama, mari kita arahkan dalam kitab Keluaran. Keluaran pasal 34, dibaca ayat 29 sampai pada ayatnya yang ke-35. Firman Tuhan berkata seperti ini. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannya kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubungilah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Itu bagian perikop pertama dalam firman Tuhan. Berbahagialah kita yang selalu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan selalu dimuliakan. Berikut bagian perikop yang kedua, mari kita arahkan perhatian kita dalam kitab Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai pada ayat 36. Baik, saya akan baca firman Tuhan. Arahkanlah perhatian kita pada kebenaran firman Tuhan yang berkata, Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaian menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata,
inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara di dalam kehidupannya setiap hari. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, dalam Minggu Sengsara ini ada dua bagian perikop yang kita sudah baca, kita sudah dengar di Minggu Sengsara yang kita ingat rayakan, Minggu Sengsara pertama pada saat ini. Saya akan mengajak kita untuk memahami bahwa dari bagian perikop yang pertama dalam kitab Keluaran, ketika kita membaca bagian perikop tadi, kita harus melihat secara keseluruhan. Ketika kita membaca di pasal 34, harus kita juga melihat mulai ayat 1, itu satu kesatuan sampai ayat 35. Di dalamnya berisi perjanjian diperbaharui. Ya, dijanjikan bahwa ketika melihat Allah, perjanjian yang ada itu merupakan dasar dari pembaruan perjanjian yang sudah terputus karena penyembahan berhala. Nah, perjanjian diperbaharui melalui diumumkannya kembali Taurat perjanjian itu secara resmi. Nah, di situ kita lihat ditulis lagi oleh Allah, tapi Musa harus menyediakan loh pada kesempatan yang ada ini. Nah, tidak ada memang pertentangan antara, kalau kita lihat ayat 1, kemudian ayat 27, bahkan sampai di ayat 28. Nah, keadaan yang sebenarnya adalah bahwa dalam ayat 27, Musa diperintahkan untuk menuliskan isi ayat-ayat yang mendahului. Mari kita lihat bahwa segala firman ini dalam ayat 28, Allah merupakan subjek kata kerja yang penghabisan, bukan Musa. Berlainan dengan kalau kita lihat terjemahan baru bahasa Indonesia. Isi dari pasal ini adalah singkatan dari kitab perjanjian dengan corak tambahan. Kalau kita lihat itu tentang janji dan peringatan yang dibenarkan oleh kemurtadan Israel dan keadaan tanah Kanaan yang dengannya ia akan diperhadapkan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mari kita lihat di sini bahwa ketika kita memperhatikan ayat 3, gunung itu adalah amat kudus sebab Allah akan hadir di gunung Tuhan itu. Ayat 6, ayat 7, kalau kita lihat Luther dia menyebutkan ayat-ayat ini khotbah tentang nama yang kita lihat di situ, walaupun tidak habis-habisnya dalam cinta kasih, belas kasihan dan pengampunan terhadap ribuan orang kepada siapa yang menaruh cinta kasihnya, namun ia adalah adil dan benar, dan walaupun murkanya tidak cepat-cepat, namun itu adalah tulen dan orang yang bersalah tidak akan dibebaskan dari hukuman. Ayat 8 ini tidak tanggap. Kalau kita lihat tindak tanggap Musa berupa menyembah dengan buru-buru, itu adalah pengakuan akan Tuhan dalam hatinya. Di ayat 9, Musa sebagai pengantara sangat itu menyesal dalam permohonannya. Ayat 10, mari kita perhatikan. Allah menerima kembali bangsa itu dan menjanjikan selanjutnya kepada mereka mujizat-mujizat kebebasan berkenan dengan masuknya mereka ke negeri Kanaan dan mendudukinya. Sehingga di ayat 11, hukum undang-undang itu dikemukakan sebagai perintah untuk masa depan Israel itu sendiri. Nah, musuh-musuh mereka akan dihalau, tapi Israel hendaklah berhati-hati. Mari kita lihat bandingannya itu di ayat 20, di pasal 23 ayat 24.
kemudian 25, ayat 32, 33. Sehingga di ayat 12, mereka yang dalam perjanjian dengan satu-satunya Allah yang hidup itu tidak dapat menyekutukan dirinya dengan kepercayaan-kepercayaan atau praktek-praktek agama yang lain di luar Israel itu. Israel wajib menghapuskan mereka. Umat Allah harus murni, original. Nah, lihat itu dalam bagian bagaimana dalam kehidupan umat di Hakim-Hakim mengenai perlunya peringatan yang ada ini. Sehingga di ayat 13, tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala yang pertama itu terbuat dari bata dan itu disamakan dengan dewa. Biasanya laki-laki, yang kedua terbuat dari kayu dan dibaktikan kepada maksud yang sama. Ayat 14 sampai ayat 16 itu ada sinkretisme agama. Dahulu dan sekarang ada penghinaan kepada Allah yang kudus, yang cemburu itu. Nah, perkawinan campur yang ada dengan orang Kanaan adalah suatu sumber kesengsaraan yang tentu tetap ada di kalangan orang Israel dan raja-raja mereka. Perhatikan itu di ayat 18 sampai 26. Perulangannya kalau kita lihat itu di pasal 13 ayat 13, ayat 14, pasal 23 ayat 12, pasal di ayat 15 sampai 19 di pasal 23. Kemudian kalau kita melihat dalam bagian tafsiran yang ada di ayat 21 dikatakan dalam musim membajak dan musim menuai, suatu peringatan tambahan tentang pencobaan. Ya, peringatan tentang pencobaan yang akan timbul dalam suatu masyarakat agraris. Ayat 24 ini adalah corak tambahan yang dengan jelas menunjuk kepada masa ketika mereka akan berada di Kanaan. Allah akan mempertahankan negeri itu apabila para laki-laki, kalau kita lihat di situ, sedang melakukan kebaktian kepadanya. Ayat 29 sampai 35. Bandingkan itu juga dengan 2 Korintus pasal 3 ayat 7 sampai 18. Musa, kita lihat di situ, menanggalkan bagaimana selubung yang ada. Selubungnya apabila ia berbicara dengan Allah. Nah, atas atau dengan bangsa yang ada itu atas namanya, nama Allah, tapi menyelubungi mukanya dalam kehidupan biasa sehari-hari. Nah, oleh karena itu saudara, jangan menjadi penyembah Allah yang sinkretisme. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita harus selalu hidup dalam penyembahan kepada Allah yang kudus itu. Allah yang sudah menyatakan janjinya. Terkait dengan itu pula perikop yang kedua, mari kita perhatikan. Kalau kita perhatikan di perikop yang kedua, Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 36, kita melihat di sini ketika kita sudah membaca tadi, memperhatikan Lukas 9 ayat 28 sampai 36, kita jumpai di sini Yesus dimuliakan. Perhatikan juga itu ayat paralel yang ada dalam Injil Matius pasal 17 ayat 1 sampai 8, Markus 9 ayat 2 sampai 8. Nah, catatan yang ada, tepat yang ada itu memperlihatkan bahwa pemuliaan Yesus mesti erat hubungannya, dengan ayat yang mendahului. Perhatikan itu juga di ayat 27. Bapak Ibu Saudara-saudara, perhatikan. Karena itu saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, ketika Yesus sedang berdoa di atas sebuah gunung, rupa wajahnya dan pakaiannya mendapat suatu cahaya surgawi, dan ia ditemani oleh 2 orang yang sudah lama sebelumnya telah meninggalkan dunia ini, atau dia sudah almarhum, yang berbicara dengan dia tentang kepergiannya. Itu dalam bahasa Yunani disebut Exodus.
ya Exodus, yakni kematiannya dan kebangkitannya. Dengan demikian memperkuat nubuat yang diberikan di ayat 22. Nah, Petrus dia merasa bahwa sebaiknya lah mereka membuat tiga kemah untuk tamu-tamu surgawi itu, baik untuk menghormati mereka atau untuk bagaimana perpanjang lamanya mereka tinggal. Tapi pencerita kita lihat dengan tegas dia mengomentari bahwa Petrus salah mengerti kejadian itu. Dia misunderstanding. Makna yang kita lihat di situ sesungguhnya ada dalam suara surgawi yang meyakinkan para murid bahwa Yesus yang mereka akui adalah Mesias sungguh anak Allah, bukan kendati sengsaranya yang akan datang, tapi oleh karenanya mereka harus menaati dia dan hanya dia saja, Yesus Kristus saja. Sehingga di ayat 28, 8 hari berarti ya boleh dikatakan kalau seminggu kan ada 7 hari. Jadi kalau kita lihat ya katakanlah seminggu. Itu adalah Markus 9 ayat 2 mencatat 6 hari. Kalau di ayat 29 di situ sekarang hanya Lukas yang mencatat bahwa Yesus berdoa dan dengan demikian dia mempunyai relasi dengan dunia surgawi. Apakah kisah yang ada itu adalah suatu laporan tentang bagaimana mata para murid itu menjadi terbuka untuk melihat apa yang terjadi ketika Yesus bersekutu dengan Bapaknya. Bandingkan itu dengan 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 17. Ketika dia 30, kita lihat ada tradisi Yahudi yang mengharapkan bahwa baik Musa maupun Elia dia akan muncul kembali pada zaman akhir. Mereka mewakili Taurat dalam tanda kutip dan juga dalam tanda kutip nabi-nabi, jadi mewakili perjanjian lama seperti yang ditulis dalam perikop yang pertama tadi, umat perjanjian, di mana perjanjian Allah dibarui dan keduanya meninggalkan dunia ini secara luar biasa. Di ayat 34, awan biasanya melambangkan kehadiran Allah. Ketika ayat 35 dikatakan suara yang terdengar itu mengulangi perkataan yang diucapkan ketika Yesus dibaptiskan. Tapi kali ini dialamatkan kepada murid-murid yang ada pada waktu itu. Di ayat 36 Lukas mengabaikan bagaimana percakapan di tengah jalan pada waktu mereka turun dari gunung itu, juga semua petunjuk mengenai tempat. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, oleh karena itu mari dengarkanlah Yesus Kristus yang adalah anak Allah. Dia adalah tokoh terbesar yang mau menyatakan kemuliaan Allah. Dan bagaimana dia mau menyatakan kemuliaan Allah, bahwa Yesus mau memperhatikan bagaimana ketika dalam keberadaan kehidupan ini ada rasa bahagia. Nah, itulah yang menjadi pengalaman yang terjadi dalam diri Petrus, Yakobus, dan Yohanes dalam peristiwa yang boleh dapat dikatakan inilah peristiwa transfigurasi Yesus sebagai Tuhan. Nah, kemuliaan Allah tidak pernah lepas dari suasana bahagia bagi orang yang ada di dalamnya. Saya yakin Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di dalamnya akan juga mengalami kebahagiaan bersama dan di dalam kemuliaan Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat penebus dosa kita. Di minggu sengsara ini, minggu sengsara pertama ini, mari kita terus siapkan diri kita supaya apapun pergumulan kita, tantangan yang kita hadapi, kita terus mau dengarkanlah Yesus. Ya, dengarkanlah Yesus Kristus yang mau membawa kehidupan kita pada kemuliaan yang kekal. Apapun tantangannya, termasuk tantangan yang kita hadapi, virus-virus yang terjadi, virus pandemi COVID-19, varian Omikron, maupun juga berbagai virus yang ada, seperti yang pernah saya sebutkan, ada virus kebencian, ada virus kemunafikan, banyak virus yang terjadi. Tapi kita harus lawan semuanya. Tetap prokes jasmani secara tentu COVID-19 dan juga
prokes dalam kehidupan kita, bagaimana rohani kita terus juga kita maskeri, bagaimana kita terus social distancing dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, supaya kita tetap herd immunity. Tuhan berikan kita tetap bagaimana kita memiliki iman dalam imun dan hikmat. Tuhan pasti akan menolong kita. Semua katakan amin.